Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hendriaka Megiarti. Seperti pada video sebelumnya, di sini saya masih akan menjelaskan seputar knowledge management, yaitu knowledge capture, yang memiliki dua jenis, yaitu tacit knowledge dan juga explicit knowledge. Sebelumnya, akan aku jelaskan mengenai knowledge capture. Jadi, knowledge capture itu adalah berbagai teknik yang digunakan untuk memperoleh aspek pengetahuan teknis individu sehingga wawasan, pengalaman, jaringan sosial, dan pembelajaran dapat dibagi untuk mengurangi hilangnya pengetahuan organisasi. Macam-macam cara yang dapat kita lakukan dalam knowledge capture adalah interview, on-site observation, brainstorming, consensus decision making, nominal group technique, Delphi method, repertory grid, concept mapping, dan juga blackboarding. Knowledge capture ini kemudian memiliki fungsi mendokumentasikan dua bagian dari knowledge capture itu sendiri. Oke, sekarang kita akan membahas dua jenis pengetahuan yang merupakan bagian dari knowledge capture. Yang pertama ada tacit knowledge yang merupakan aset intelektual yang merupakan effort untuk didokumentasikan, yaitu pengetahuan yang ada di dalam setiap individu, yang ada di dalam pikiran kita. Jadi, pengetahuan yang terdapat di dalam otak atau pikiran kita sesuai dengan pemahaman dan pengalaman kita sendiri. Biasanya, pengetahuan ini tidak terstruktur, susah untuk didefinisikan dan diberitahukan dengan bahasa formal kepada orang lain dan isinya mencakup pemahaman pribadi. Pengetahuan ini umumnya belum terdokumentasi karena pengetahuan ini masih terdapat di dalam pikiran seseorang. Tacit knowledge ini akan hilang jika tidak didokumentasikan. Sebagai contoh, ada staf atau karyawan yang dimutasi ke daerah atau divisi lain atau sudah pensiun. Hal ini otomatis akan membuat pengetahuan yang dimiliki orang tersebut akan hilang dari perusahaan tersebut. Nah, salah satu caranya yaitu dengan mendokumentasikannya agar pengetahuan yang ada di dalam individu tersebut tetap atau stay walaupun individu tersebut sudah berpindah dari perusahaan ataupun divisi. Tacit knowledge ini bersifat pribadi dan sulit untuk diformalisasikan. Kemudian yang kedua ada explicit knowledge. Jadi explicit knowledge ini merupakan pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta diterjemahkan ke dalam satu bentuk dokumentasi atau rangkuman sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Pengetahuan ini bersifat formal dan mudah untuk dibagikan ke orang lain dalam bentuk dokumentasi karena umumnya merupakan pengetahuan yang bersifat teori yang mempermudah seseorang dalam membagi pengetahuannya kepada orang lain melalui buku, artikel, dan jurnal tanpa harus datang langsung untuk mengajari orang tersebut. Dalam proses penerapannya, pengetahuan eksplisit lebih mudah karena pengetahuannya yang diperoleh dalam bentuk tulisan atau dokumentasi. Nah, bisa disimpulkan kan jika perbedaan utama yang sangat ketara antara dua jenis pengetahuan tertera, yakni tacit knowledge dan explicit knowledge adalah pada tacit knowledge merupakan pengetahuan yang dipraktikkan, sedangkan explicit knowledge merupakan teori tentang sesuatu yang memuat hal yang bersifat rasional. Kedua jenis knowledge ini tidak bisa dipisahkan dari knowledge individu dan knowledge organisasi, bahkan saling berinteraksi satu sama lain. Perubahan dari satu jenis ke jenis lainnya berlangsung secara dinamis. Oke, setelah penjelasan yang cukup, sekarang kita akan mengetahui kelebihan dan juga kekurangan masing-masing pengetahuan dan juga bagaimana sih jika kedua pengetahuan tersebut diimplementasikan di bidang informasi dan juga keperpustakaan. Yang pertama, kelebihan dari tacit knowledge, yaitu pengetahuannya diperoleh dari pengalaman sehingga mudah untuk diimplementasikan kembali dan dapat diperoleh secara spontan, kemudian dapat dijelaskan secara informal. Nah, kekurangannya, pengetahuan yang didapat tidak terstruktur, kemudian tidak dapat dijelaskan secara formal, dan apabila tidak digunakan secara terus-menerus, pengetahuannya akan mudah dilupakan. Pengetahuannya akan sedikit susah dibagikan dengan orang lain apabila tidak bertatap muka. Pengetahuannya tidak dapat dikembangkan. Implementasi dari tacit knowledge ini di bidang informasi dan keperpustakaan, yaitu ketika pemustaka bertanya
mengenai informasi bahan pustaka kepada pustakawan. Lalu si pustakawan ini memberikan informasi sesuai dengan pengalaman yang didapat. Kemudian ada explicit knowledge. Kelebihannya adalah dapat disebarkan secara formal, mudah dipahami. Pengetahuan eksplisit dapat berupa hard copy atau soft copy, jadi mudah untuk disebar dan dibagikan pada orang lain. Mudah diimplementasikan karena pengetahuan eksplisit berasal dari sumber tertulis atau dokumentasi. Nah, kekurangannya memakan space memory apabila pengetahuan yang didapatkan terlalu banyak. Kemudian apabila tidak diklasifikasi dengan baik akan sulit untuk disimpan kembali. Apabila pengetahuan eksplisit dalam bentuk buku atau bahan yang berasal dari kertas, seiring berjalannya waktu dapat mengalami kerusakan. Kemudian implementasinya di bidang keperpustakaan adalah ketika pustakawan memberikan informasi kepada pemustaka, lalu informasi tersebut berasal dari buku yang dipelajari oleh pustakawan. Nah, sekian dari penjelasan aku, Hendria, mengenai knowledge capture, tacit knowledge, dan juga explicit knowledge. Selamat bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.